Fallen Heart Flame bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh dan memfokuskan matanya pada Xiao Yan yang jauh. Api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi berhati-hati saat api hati jatuh, terkunci pada Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis. Piton api mengangkatnya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Ia dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia melihat piton api tidak ragu-ragu dalam mengubah targetnya. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan mengepak dengan tergesa-gesa saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur yang samar-samar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Ekor besar itu dengan keras mengayun ke tempat Xiao Yan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia lewat. Piton api mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang dengan cepat menemukan sosok telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang gelap melintas di mata ularnya yang sangat besar. Semburan api dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiao Yan terkejut saat melihat Fallen Heart Flame menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari api hati jatuh telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di nyala api yang menyapu dari segala arah pada saat ini. Hati-hati. Jangan dikelilingi oleh nyala api itu. Sebagai api surgawi, murni, api hati jatuh dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggumpal tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat yang ada di sekitar kamu. Peringatan serius Xiao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan pada saat yang tepat. Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat piton api yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap awan ungu di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari antara celah tepat sebelum nyala api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiao Yan baru saja keluar dari pengepungan api ketika dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa bagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api terlihat samar-samar di dalamnya. Suara mendesis tajam tiba-tiba meraung di langit saat piton api muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiao Yan yang telah melarikan diri dari pengepungan, dan kemarahan yang sangat seperti manusia segera melintas di mata piton api. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan nyala api segera diledakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, yang waspada, segera membalikkan tubuhnya ketika dia merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua sayap awan ungu yang melonjak meletus dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan piton api di bawah tatapan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Suara jernih dan keras lainnya meletus dari tabrakan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu memberi orang sengatan matahari yang mirip dengan yang berasal dari gurun. Dengan bantuan api inti teratai hijau, Xiao Yan memblokir serangan api itu yang bahkan tidak dapat dihindari oleh elit Do Uang biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk diam-diam bersukacita ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara dingin. Yang dia lihat hanyalah bahwa langit cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, api ini tergantung di sekitar tubuh piton api yang tak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Desisan tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api tak terlihat yang datang menghantam seperti meteorit.
Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah melanda. Meskipun Xiao Yan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan dalam skala besar. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang menggumpal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampak ada habisnya. Hanya masalah waktu baginya untuk mengalahkan saya. Jika saya terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus pada piton api tak terlihat di langit. Meskipun pemikirannya bagus, melukai serius, Fallen Heart Flame, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang kamu lihat dengan mata kamu sekarang hanyalah tubuh luar dari Fallen Heart Flame. Esensi sejati dari Fallen Heart Flame tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini. Selama kamu dapat menemukan dan merusak esensi Fallen Heart Flame, secara alami akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan menyia-nyiakan kekuatanmu. Teriakan pelan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat yang terakhir merasa tidak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghembuskan udara. Hatinya yang awalnya gelisah menjadi tenang. Nyala api mengalir ke seluruh langit, seperti kehancuran dunia. Pemandangan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa kaki mereka menjadi lemah. Nyala api itu seperti meteorit yang membawa suara angin kencang dan panas yang tak henti-hentinya saat turun dari langit. Sukian dan yang lainnya mengincar serangan destruktif skala besar dari api hati jatuh di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, kemungkinan semua bangunan di dalamnya akan langsung hancur. Segel api menyinari wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat. Banyak api dengan cepat berkumpul di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam ke meteorit api yang datang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu tampaknya hanya memiliki beberapa jejak nyala api yang runtuh dan sumber nyala api dari makhluk besar itu. Temukan esensinya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam gelap. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Piton api tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh besar, memiliki sisik ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya api intens yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Nyala api di mata Xiao Yan dengan cepat menarik saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar diam-diam menjadi cerah di bawah kakinya dan suara guntur yang jelas perlahan jatuh ke langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segera bayangan tetap di tempatnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan Xiao Yan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok kurus akan muncul di tempat meteorit api itu setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan dengan cepat muncul di langit sambil diamati oleh sejumlah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan itu seperti kilat yang dengan cepat menembus meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di tepi pandangannya yang cerah dan jelas. Piton api mengaum.
Raungan rendah seperti guntur yang dalam tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat jarak antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan nyala api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat besar untuk menggumpal api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan tetap ada. Banyak bayangan hitam samar tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan piton api tak terlihat di bawah fokus niat dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh piton api yang sangat besar menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di sekujur tubuh Xiao Yan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar itu berubah menjadi sambaran petir yang merobek ruang saat membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus sisik ular di bawah mulut besar api hati yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiao Yan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Fallen Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi, api surgawi, tidak efektif, apalagi serangan Xiao Yan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Suqian sedikit tenggelam. Dou Qi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan. Namun, saat semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas atas tindakan sembrono Xiao Yan ini, ular piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema dengan sedih di langit. Suara melengking tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yaulau tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tawa itu mengandung kelegaan dan kegembiraan.